Nah, bagaimana menurut Pak MYM mengenai ajaran unlimited? Apakah ini pengajarannya salah atau bisa dikategorikan sesat? Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ajaran ini sudah ada sejak dahulu hingga sampai saat ini. Nah, tadi Bapak sempat singgung tentang penebusan terbatas itu hanya untuk orang-orang pilihan. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan di dalam Matius 9:13 berkata bahwa aku datang bukan untuk orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Berarti Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang pilihan saja, melainkan semua orang. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Pak, saya ingin bertanya tentang poin L kaitannya dengan penginjilan ya. Namun di sisi lain, di dalam Alkitab juga kita melihat bahwa memang ada ayat-ayat Alkitab seperti Yohanes 3 ayat 16, misalkan 1 Yohanes 1 ayat 29 misalkan tentang penebusan dunia dosa segala dunia. Nah, itu kira-kira bagaimana kita untuk mengolah hal itu supaya misalkan kita berdiri di limited atonement itu bisa betul-betul bisa mengupas dengan baik, begitu Bapak. Ya, jadi saya sangat-sangat clear ya malam hari ini posisi saya jelas sekali. Ya, maka dengan demikian sebetulnya kan langsung bisa membuat kesimpulan sendiri. Unlimited itu salah itu. Ya. Tetapi saya tidak kategorikan sebagai bidat, bukan bidat itu. Salah iya salah. Ya. Dia salah pasti itu. Tidak mungkin. Kalau limited benar, pasti unlimited itu salah. Ya, tapi kalau dikatakan bidat, enggak. Orang reform pun ada yang pegang unlimited. Saya katakan tadi John Devenant, ya, itu Akademi Saumur di Prancis itu pada abad ke-17, ya, sangat terkenal itu. Ya, jadi salah. Tapi saya tidak katakan itu bidat, ya. Belum boleh dikatakan bidat itu ya kesalahan penafsiran atau kesalahan apalah begitu. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan atas perkenanan Allah. Sekali lagi RBS mengadakan public lecture dengan tajuk Limited Atonement dan telah menghadirkan seorang hamba Tuhan, yakni Pendeta Muriwali Yanto Matalu, yang juga biasa dikenal dengan Pendeta MIM, ya, sebagai pembicara kita. Selamat malam, Pak Pendeta. Ya, malam. Ya, selamat datang dan selamat bergabung kepada rekan-rekan RBS, juga beberapa rekan pastor dan jemaat dari Malaysia. Puji Tuhan, kiranya oleh kemurahan Allah, acara ini bisa menjadi berkat kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita. Pendeta Muriwali Yanto Matalu adalah pendiri dan Ketua Yayasan Gerakan Kebangunan Kristen Reform dan pendeta di gereja-gereja reformasi di Indonesia. Studi beliau telah menyelesaikan S1 Teologi di STT Salem, Malang pada tahun 2006, menyelesaikan MA dalam bidang Teologi, Master of Intercultural Reform Theology, MIRT, di Theologisch University Kampen, Belanda pada tahun 2016. Saat ini beliau sedang riset PhD dalam bidang teologi sistematika di Theologisch University Kampen, Belanda juga. Puji Tuhan, Pak MYM ini sudah sangat dikenal banyak orang sebagai apologet dan pembela ajaran iman Kristen. Jadi bagi yang mengikuti channel-channel beliau, kita pasti sudah mengetahui dan mengenal beliau ini. Beliau juga seorang penulis artikel in journal, book reviewer dan editor, dan penulis buku. Nah, saya ingin membacakan sebelum memberikan kepada Pak MYM, saya akan membacakan aturan Zoom ini. Selama acara ini berjalan, silakan mic Anda di-mute kecuali atas izin moderator, ya. Setelah Pak MYM selesai menyampaikan materinya,
Jika ada pertanyaan, itu akan dibuka setelah Pak MOM sudah selesai menyampaikan materinya, yaitu melalui via suara dengan syarat harus mengaktifkan video, ya. Nah, dalam sesi tanya jawab nanti, Anda atau kita semua diminta agar menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan singkat, ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya langsung saja memberikan ruang dan masa ini kepada pembicara kita, yaitu Pak MOM. Silakan Pak MOM. Ya, selamat malam semua. Sebetulnya topik ini sebetulnya topik yang sudah sering dibahas, ya. Saya sebetulnya berharap bukan topik seperti ini yang diminta kepada saya untuk saya bahas, ya. Tapi ya sudah diminta oleh Pak Patar, ya. Jadi saya akan menyampaikan topik ini. Mungkin kalau saudara lain kali mungkin ya mau mengundang saya lagi, ya mungkin bisa mencari topik yang mungkin lebih berat, ya, lebih berat seputar teologi atau filsafat begitu kan, biar lebih bisa berpikir lebih dalam, ya begitu ya, ketimbang mengulang-ulang hal yang sama yang sudah terus dibahas berkali-kali oleh banyak orang, ya. Saya pun sudah membahas ini juga sih di YouTube saya. Jadi baik, malam hari ini saya fokus kepada aspek teologi dan filosofi daripada doktrin limited atonement ini, dan saya tidak akan berfokus untuk menggali bagian-bagian Alkitab, ya, lalu menjelaskan itu. Saya kira sudah terlalu banyak pelajaran-pelajaran tentang itu, ya. Lagi pula begini, mungkin saya bisa memberi sedikit saran kepada saudara. Kita coba mengubah cara kita atau pola kita di dalam berteologi, di dalam di dalam kita mengajar, juga menjadi murid, dan ya di dalam berwacana secara teologi, ya. Dan kita coba seperti orang-orang di dunia barat sana, ya, mencoba mencari spesifikasi masing-masing itu apa, ya. Saya khawatir saja misalnya Anda mungkin sebagian pemahamannya bahwa mengundang saya bicara perihal limited atonement ini nanti akan mendapatkan eksegesis bahasa asli Yunani secara utuh, secara lengkap, ya. Lalu kemudian sumber-sumber biblika seperti apa. Ini saudara salah alamat, karena bidang saya bukan itu. Ya, jadi tidak sama rata, tidak sami mawon, ya. Ya, tapi kalau Anda mau fokus kepada isu-isunya secara teologi dan filosofis, ya, juga secara dogmatika, ya, sudah benar untuk mengundang saya, begitu ya. Jadi mari kita coba kalau belajar itu betul-betul melihat kekhususan atau spesialisasi apa, ya, dari orang-orang yang kita undang, dan khusus kita sekarang mau belajar apa, gitu ya. Jadi tentu saja yang saya hadirkan di sini adalah aspek dogmatikanya, ya, bukan membeberkan begitu banyak ayat Alkitab di sini lalu saya eksegesis satu-satu, bukan itu, ya. Sebetulnya itu tugas biblika itu, yang seperti itu. Maka sesuai dengan hal ini, saya akan membagi pembahasan saya itu ke dalam 3 bagian, ya. Yang pertama saya sedikit bicara aspek historis, ya, tentang doktrin limited atonement ini. Mungkin saya bicara dari perspektif abad ke-17, ya, dan secara khusus di dalam bagaimana dalam pasal-pasal Canon of Dort itu dibicarakan di sana dan orang-orangnya seperti apa.
Dan pada masa itu seperti apa ya, mungkin secara ringkas saja dan saya tidak akan terlalu kompleks dan rumit. Yang kedua, kita akan fokus melihat apa yang dikatakan oleh Canon of Dort ya mengenai limited atonement ini ya. Jadi saya menghindarkan diri untuk tidak membahas misalnya Westminster Confession atau yang lainnya ya. Saya coba fokus kepada Canon of Dort karena itu yang kemudian disingkat menjadi TULIP. Ya, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, dan perseverance of the saints ya, seperti itu. Jadi kita fokus kepada Canon of Dort dan kita melihat 1-2 pasal di sana nanti ya, bagaimana dia menjelaskan apakah Canon of Dort ini menganut limited atau justru unlimited atau confused ya, merupakan penggabungan dari keduanya begitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu semua clear, kita masuk pada aspek yang ketiga atau bagian yang ketiga dari pembahasan saya, yaitu aspek filosofis dan teologisnya. Saya akan membuat argumentasi-argumentasi di sana nanti, dan mungkin saya akan menghadirkan beberapa teks Alkitab. Ya, setelah itu saya tutup pembahasan saya dan kita masuk dalam tanya jawab. Nah, kalau dari segi sejarah, memang Calvin kelihatannya dia memang pegang limited ya, tetapi dalam bagian-bagian lain juga tulisannya seolah-olah itu mengambang dan terbuka ya. Jadi memang kita tidak bisa menggali langsung dari Calvin, lalu kita mencoba untuk berangkat dari ajaran Calvin, mengajarkan tentang limited atonement ya, seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari bagaimana Calvin itu mengajarkan predestinasi, ya jelas Calvin itu seharusnya memang posisinya itu di limited ya, seperti itu ya. Tetapi yang kita akan fokus sekarang itu adalah isu di mana Yakobus Arminius itu, bukan Yakobus Arminius tapi murid-muridnya itu menjadi ribut di Belanda ya, mengajarkan poin-poin yang sebetulnya bertentangan dengan pemahaman reform yang secara ketat ya, tentang anugerah ya, tentang pemilihan, tentang penebusan dan lain sebagainya seperti itu. Secara persis ya nanti itulah yang di counter oleh sinode di Dordrecht yang memunculkan pasal-pasal Dort itu yang kita kenal sebagai TULIP. Nah, waktu ada boleh saya katakan kekisruhan semacam ini, maka orang-orang reform itu merasa perlu untuk bersidang. Ya, mereka merasa perlu untuk berkumpul dan bersidang, dan memang diputuskan untuk bersidang di Dordrecht ya. Dan sebetulnya sidang itu bukan hanya reform Belanda di sana yang ada. Ya, bukan hanya reform Belanda tapi reform dari seluruh Eropa. Ya, boleh dibilang dari seluruh dunia yang ada gereja reformnya lah begitu ya. Ya, berarti ada dari Inggris, dari Jerman ada ya, dan dari beberapa tempat lain. Itu ada hadir di situ. Ada perutusannya atau perwakilan mereka. Sehingga memang sinode Dort ini adalah sinode internasional, ya, sinode reform secara internasional. Nah, karena waktu itu tentu saja di Cina nggak ada reform di sana ya, belum ada ya, di Indonesia belum ada, di Brasil belum ada, ya, dan lain sebagainya, maka nggak ada utusan dari sana ya, Amerika belum ada kan begitu ya. Jadi tentulah utusan reform di Eropa, seperti itu ya. Nah, di antara utusan-utusan yang hadir ini, ada orang-orang tertentu, misalnya tokoh yang paling menonjol itu tidak menganut limited, tapi dia menganut unlimited, yaitu namanya John Devenant. Nah, John Devenant ini tidak sepakat dengan poin limited, seperti itu. Dan kalau kita melihat di Perancis, ada satu sekolah di sana yang disebut Akademi Saumur ya, itu juga mengajarkan unlimited di sana.
ada satu tokoh yang ya boleh dibilang terkenal ya, yang namanya Moses Amiraut ya. Kemudian nanti dari kata Amiraut itu muncul istilah Amiraldianism ya. Nah, secara persis apa yang dipahami John Devenant juga ya sifatnya seperti Amiraldianism itu. Jadi menolak poin limited dan mereka percaya unlimited. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia dan korban tebusan yang disediakan Kristus itu untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Memang diperuntukkan untuk seluruh dunia. Tetapi nanti yang mendapat manfaat dari korban tebusan itu hanyalah mereka yang percaya, ya. Dan mereka yang percaya itulah orang pilihan, seperti itu ya. Jadi ini posisi Amiraldianism. Ya, jadi kalau ditanya tujuan kedatangan Kristus apa? Untuk menebus semua orang. Semua orang tanpa kecuali. Tetapi yang mendapat manfaat hanya orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya ini siapa? Hanya orang-orang pilihan. Jadi ini memang separuh reform dan separuhnya seperti dalam konteks tujuan kedatangan Kristus itu seperti memegang universalism. Ya, tujuan kedatangan Kristus, tujuan penebusan Kristus untuk semua orang. Nah, ini kan universalism. Tetapi nanti di dalam hal efektivitasnya itu hanya orang yang percaya, dan orang percaya ini adalah orang pilihan. Jadi memang di satu sisi ini reform ya begitu ya. Cuman dalam hal tujuan kedatangan Kristus, tujuan penebusannya itu sifatnya universal ya, seperti itu. Dan saudara harus membedakannya dengan istilah universalisme dalam hal keselamatan ya. Saya tidak mencampur adukan ini. Saya bilang universalisme dalam arti tujuan penebusan Kristus. Sifatnya memang universal begitu. Itu Amiraldianism, dan John Devenant itu memegang posisi itu. Dan dia hadir dan beberapa orang lain itu di Sinode Dort itu. Ya, seperti itu. Tetapi pendapat mereka tidak menjadi posisi daripada Sinode Dort. Dan kita akan melihat nanti bahwa Sinode Dort itu posisinya limited ya, posisinya limited. Itu kalau ada yang berkata itu tidak limited, itu dia tidak baca dengan teliti itu. Tidak baca dengan baik-baik ya. Nanti saya minta mungkin operator atau apa untuk tampilkan nanti ya naskah bahasa Inggris dari Sinode Dort ini. Dan saya akan coba bacakan juga versi Indonesia yang diterjemahkan oleh Thomas van den Ende ya. 16 dokumen dasar Calvinisme. Seperti itu. Ya, kira-kira ada pergumulan semacam itu. Jadi jangan juga kita terlalu ketat ya mengatakan kamu kalau pegang unlimited bukan reform kamu. Ini tidak benar juga, karena ternyata dalam sejarah John Devenant itu orang reform. Ya, ini Akademi Saumur itu reform. Tapi kemudian memang akhirnya dalam sejarah mereka semacam menjadi reform sempalan ya, sempalan reform ya. Nah, seperti itu ya saudara. Jadi mereka ya reform, cuma menolak point limited atonement ya. Nah, kalau menurut saya sih reform yang nggak tuntas. Kalau menurut saya ya, saya masih mengakui itu mereka reform, tapi reform yang tidak tuntas. Ya, poin-poin lain mereka terima semua ya, mulai dari TU, ya, IP mereka terima semua. Mereka hanya tidak terima yang limited itu. Ya, nah itu bagian pertama ya. Secara ringkas yang saya bisa sampaikan. Lalu yang kedua, Canon of Dort sekarang ya, kita coba masuk ya. Mungkin saya minta operator atau siapa untuk menampilkan naskah atau teks daripada Canon of Dort ya, dalam versi bahasa Inggris ya saudara ya. Silakan ditampilkan. Ya, coba pasal yang pertama artikel yang ke-6. Coba diperbesar ya, pasal pertama artikel yang ke-6. Artikel ke-6 ya. Iya, iya. Ya, sudah. Itu artikel yang ke-6 ya.
Ya mungkin bisa digeser sedikit biar ya segitu ya, kecil ya. Ya, tampilkan saja kecil itu. Saya soalnya enggak pakai laptop ini ya, saya pakai HP, enggak apa-apa. Saya membacakan yang coba versi Van den Ende, Thomas Van den Ende ya. Saya akan membaca, saudara perhatikan ya. Kepada orang-orang tertentu, perhatikan istilah tertentu ya. Kalau sebentar ya, saudara, ini ditutup oleh orang-orang yang mau masuk ini. Ya. Coba bisa dibaca ya, mungkin yang bisa bahasa Inggris coba dibaca. Saya tidak terlalu bisa melihat itu. Mungkin salah satu bisa membaca ya. That some apa itu? That some receive the gift of faith from God, and others do not receive it proceeds from God's eternal decree. Ya, cukup dulu. Jadi that some ya. Jadi bukan semua ya itu ya. Kalau dalam terjemahan Van den Ende ini kepada orang-orang tertentu katanya. Sebagian ya, bukan semua orang ya. Ya, kalau saya lanjutkan membaca versi Van den Ende ini ya, kepada orang-orang tertentu Allah mengaruniakan iman dalam hidup ini. Kepada yang lain tidak. Jadi Allah mengaruniakan iman kepada orang tertentu, kepada yang lain tidak. Ya, seperti itu. Saya baca lanjutannya, hal ini timbul dari keputusannya yang kekal. Jadi, bagaimana Tuhan mengaruniakan iman kepada separuh orang dan separuh yang lain tidak, itu berdasarkan kepada keputusannya yang kekal, kepada decree-nya, ya. Ya, based on the decree of God, ya. Decree Allah. Sejak semula. Dan segala sesuatu dikerjakannya menurut keputusan kehendaknya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini secara dogmatika ini sangat utuh dan lengkap ini pernyataan artikel yang ke-6 ini ya. Jadi sebagian orang dikasih iman, sebagian tidak. Itu berasal dari dekret Allah yang kekal ya, keputusan Allah yang kekal. Ya, karena semua karyanya telah diketahuinya sejak semula, ini berbicara tentang kemahatauan Allah. Ya, diketahuinya sejak semula ya. Ini bicara tentang kemahatauan Allah dan segala sesuatu dikerjakannya menurut keputusan kehendaknya. Jadi antara kemahatauan Allah dan kehendak Allah itulah yang menjadi dasar dekret Allah. Dan salah satu yang didekretkan Allah adalah sebagian ada iman, dikasih iman, sebagian tidak. Nah, kalau saudara membaca ini bicara tentang topik pemilihan ini. Ya. Election ini belum limited ini. Tapi kalau saudara membaca dari ini saja, kalau dari semula Allah itu memilih sebagian, diberi iman sebagian tidak, dan itu berdasarkan pada kemahatauan dan kepada keputusan kehendaknya kekal yang menjadi dasar dekretnya, maka bagaimana mungkin mengutus anak untuk melakukan sesuatu yang lain daripada yang sudah didekretkan itu. Saudara paham logikanya ya? Bagaimana ya dia mengutus anaknya yang tunggal itu untuk melakukan sesuatu yang lain selain daripada yang sudah didekretkan. Ini ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang tidak konsisten atau sesuatu yang tidak bersesuaian. Allah tidak pernah mengerjakan hal yang tidak bersesuaian. Ya, maka saya harap gini, kita sebagai orang Kristen jangan hanya taunya berkutat pada teks ya, bahasa asli apa segala macam, tanpa ada dukungan logik yang benar, itu enggak bisa. Teologi kita itu harus dibangun di atas firman Allah yang logis. Jangan terlalu banyak sibuk bicara teks-teks bahasa asli, tapi lupa kaitan secara keseluruhan. Lupa rasionalitas Alkitab. Lupa bahwa Alkitab itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah, begitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini, ya. Jadi, coba saudara pikir, Allah mendekretkan berdasarkan kemahatauan dan kehendaknya yang kekal. Sebagian diberi iman, sebagian tidak. Bagaimana mungkin kirim anaknya bertentangan dengan itu? Tidak mungkin itu, ini tidak logik, ya. Sesuatu yang irasional, yang unintelligible. Ya. Nah, sekarang kita masuk poin limited sekarang.
Di pasal yang kedua ya, pasal yang kedua itu artikel yang ketiga. Coba. Pasal yang kedua, artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga, ya. Coba saya baca ya, saya bisa lihat enggak? Ya. The death of the Son of God is the only and most perfect sacrifice and satisfactions for sin and is of ketutup itu ya. Ketutup RBS-nya itu. Ya, enggak apa-apalah saya baca Indonesianya saja ya. Ketutup RBS-nya itu. Mungkin bisa diturunkan ya. Yang artikel 3 turunkan sedikit. Itu ketutup logo RBS. Ya sudah. Ya, coba saya baca ulang ya. The death of the Son of God is the only and most perfect sacrifice and satisfaction for sin and is of infinite worth and value, abundantly sufficient to expiate the sins of the whole world. Ya. Jadi ada orang ya. Nah, itulah tadi saya katakan kalau kita tidak menggunakan logika yang tajam agak susah nanti bisa kacau semua pemahaman. Nah, ada orang yang membaca ini poin ini lalu mengasumsikan ternyata Canon of Dort ini juga menganut unlimited. Begitu ya. Coba saya baca versi Van den End ya, versi Indonesia. Ya, kematian anak Allah ini adalah korban dan pelunasan yang satu-satunya dan sempurna untuk dosa. Kematian itu tidak terbatas, kekuatan dan nilainya. Ya, kematian itu tidak terbatas, kekuatan dan nilainya. Dan lebih dari cukup untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Nah, banyak orang membaca ini lalu mengartikan ini Canon of Dort ini percaya penebusan universal. Coba baca. Kematian itu tidak terbatas kekuatan dan nilainya. Dan lebih dari cukup untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Nah, ini salah kaprah. Karena bicara limited atonement itu bukan bicara nilai atau value atau harga darah Kristus. Bukan itu. Banyak orang reform pun tidak paham ini ya. Ya, banyak orang reform pun tidak paham ini. Dicampur adukan ya antara nilai value daripada darah Kristus, penebusan Kristus dengan tujuan penebusan. Tidak bisa dicampur aduk. Nilai daripada penebusan Kristus tentu tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena korban itu dari Allah yang tidak terbatas. Maka nilai korban Kristus itu sanggup menghapus dosa seluruh dunia. Sanggup untuk membereskan dosa seluruh dunia. Bermiliar-miliar orang sanggup, sampai manusia dari Adam sampai Tuhan Yesus datang kembali sanggup, mampu. Itu dari segi value-nya, nilainya, harganya. Tapi limited atonement tidak bicara itu. Maka ketika mengambil artikel ini lalu dianggap, loh, ini Canon of Dort ternyata percaya universal atonement malah ini. Itu sudah salah kaprah. Dia ini bicara nilai di sini. Ya, bicara nilai. Nah, yang kita fokus dalam masalah limited atau unlimited itu dalam hal dua. Ya, dalam dua hal maksud saya ya. Pertama, tujuan penebusan Kristus, terbatas atau tidak terbatas. Ya, beda ya, nilai sama tujuan beda ya. Ya, tujuan penebusan Kristus, terbatas atau tidak terbatas. Itu pertama. Kedua, efektivitasnya terbatas atau tidak terbatas. Nah, di dalam dua hal ini kita menjawab terbatas. Tujuan penebusan Kristus itu terbatas. Terbatas kepada siapa? Hanya untuk orang-orang pilihan. Maka efektivitasnya nanti hanya untuk orang-orang pilihan. Ya, seperti itu.
Karena tujuan kedatangannya, penebusannya memang hanya untuk orang-orang pilihan, bukan untuk semua orang. Nah, maka walaupun nilainya, nilai penebusan itu bisa menebus seluruh dunia, tetapi karena tujuan kedatangan Kristus, tujuan penebusan Kristus itu hanya untuk orang-orang pilihan, maka itu hanya terbatas, diperuntukkan bagi orang-orang pilihan, tidak untuk non-pilihan. Maka non-pilihan tak pernah berbagian di dalam karya penebusan Kristus. Maka nanti hasilnya, efektivitasnya hanya orang-orang pilihan. Ya, seperti itu ya, saudara ya. Maka reform itu percaya nilainya tidak terbatas, bisa menebus seluruh dunia. Tetapi karena tujuan kedatangan Kristus hanya untuk menebus orang pilihan, maka hanya orang pilihan yang boleh mendapat bagian dalam penebusan itu dan hanya efektif pada mereka. Coba sekarang artikel yang ke-8. Dibuka artikel yang ke-8, di scroll ya, dinaikkan. Nah, ini agak panjang ya. Ya, stop sekarang. Ini terlalu kecil ya. Jadi mungkin saya coba membaca ini ya, yang versi Van den End ya. Sebab inilah keputusan yang berdaulat. Kembali lagi ya, ini bicara kedaulatan Allah. Ya, sebab inilah keputusan yang berdaulat. Kehendak yang penuh rahmat dan maksud Allah Bapa, yaitu agar keampuhan yang menghidupkan dan menyelamatkan yang terdapat dalam kematian anaknya yang amat berharga itu menjangkau semua orang terpilih. Perhatikan baik-baik, menjangkau semua orang terpilih. Bukan menjangkau semua orang, bukan. Tapi semua orang terpilih. Ya, untuk mengaruniakan hanya kepada mereka saja iman yang membenarkan. Dan oleh iman itu dengan tak tergagalkan mengantarkan mereka kepada keselamatan. Jadi apa yang saya katakan tadi, tujuan penebusan Kristus hanya untuk orang pilihan dan efektivitasnya hanya untuk orang pilihan. Jelas sekali di sini. Ya, kalau dalam versi bahasa Inggris ini apa ya? Coba. For this was the sovereign counsel and most gracious will and purpose of God the Father, that the quickening and saving efficacy of the most, saya tidak terlalu jelas itu ya, tidak apa-apa ya. Saya kira Van den End menerjemahkan sangat bagus di sini ya, saudara ya. Jadi saya membaca ulang versi Indonesia saja ya. Saya tidak pakai laptop ini saudara tadi. Saya pakai HP jadi tulisannya terlalu kecil. Ya, coba saya membaca kembali bahasa Indonesianya ya. Sebab inilah keputusan yang berdaulat, kehendak yang penuh rahmat dan maksud Allah Bapa, yaitu agar keampuhan, perhatikan, keampuhan yang menghidupkan dan menyelamatkan yang terdapat dalam kematian anaknya yang amat berharga itu menjangkau semua orang terpilih, untuk mengaruniakan hanya kepada mereka saja iman yang membenarkan, dan oleh iman dengan tak tergagalkan mengantarkan mereka kepada keselamatan. Ya, jadi ini hanya untuk orang-orang pilihan. Ya, mungkin saya baca ulang ya, agak kelihatan sekarang. Sebentar. For this was the sovereign counsel and most gracious will and purpose of God the Father, that the quickening and saving efficacy of the most precious death of his son should be extend to all the elect, bukan to all men ya. To all men beda sama all elect ya. All the elect ya. All the elect itu semua orang pilihan, bukan semua manusia. Jadi siapa yang bilang kalau Canon of Dort ini tidak menganut limited, itu salah kaprah yang besar. Jangan dicampur adukan nilai penebusan dengan tujuan penebusan dan efektivitasnya. Ketika kita berbicara limited atonement, kita berbicara apa? Berbicara tujuan penebusan hanya untuk orang pilihan. Tujuan kedatangan Kristus hanya untuk orang pilihan.
Ya, dan efektivitasnya hanya orang pilihan. Itu namanya limited atonement. Kalau nilainya sih bisa menghapus seluruh dunia, dosanya bisa menebus seluruh dunia, bisa. Itu masalah nilai, tapi kita tidak bicara nilai. Ya, kita bicara tujuan penebusan dan efektivitasnya. Itu limited, dan Canon of Dort ini memegang posisi limited atonement. Ya, itu ya saudara ya. Jadi saya pernah mendengar studi daripada Pak Billy Kristanto, tapi saya tidak ada waktu untuk kita meneliti semua ini tadi ya, artikel-artikel di sini. Kalau dalam pandangan beliau itu ada ketegangan katanya antara unlimited dengan limited. Menurut dia ya, tapi kalau saya tidak melihat ketegangan di sini, karena jelas clear di sini ya, ada istilah value, nilai penebusan Kristus dengan maksud penebusan atau tujuan penebusan. Seperti itu. Itu kan dibedakan dengan jelas ya. Di artikel yang ke-8 ini jelas itu maksud penebusan itu. Tujuan penebusan yang dibicarakan di sana. Ya, hanya diperuntukkan bagi orang-orang pilihan dan efektif hanya untuk mereka saja. Ya, saya agak berbeda dengan Pak Billy Kristanto di sini ya, tetapi walaupun demikian saya menghargai studinya ya. Ya, baik. Kita lanjut sekarang lebih dalam mengenai aspek filosofis dan teologisnya. Ya. Kita stop dulu masalah Canon of Dort. Sekarang saya kembali berbicara tentang rancangan Allah. Kalau kita membicarakan rancangan Allah, kita membicarakan rancangan dari Allah yang sempurna. Karena Allah itu sempurna, maka rancangannya sempurna. Ya, dekretnya sempurna. Seluruh rencananya sempurna. Tidak ada yang tidak terjadi. Semua pasti terjadi. Nah, itu poin pertama. Ya, ada yang kalau ada yang mengatakan Allah bisa saja meleset, ya itu bukan Allah Kristen itu. Allah Alkitab tidak pernah meleset. Apa yang dia dekretkan, apa yang dia tetapkan, dan apa yang sudah direncanakan, atau dalam pengertian lain, apa yang menjadi blueprint Tuhan Allah di dalam kekekalan untuk memulai sejarah dunia ini dari titik alfa sampai titik omega, semua itu sempurna dan pasti terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Ya, itu yang pertama ya. Rancangannya sempurna, dekretnya sempurna, dan apa yang sudah dirancang sesuai dengan blueprint Tuhan Allah pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Maka berdasarkan prinsip ini, ya, yang kedua, kita tidak bisa membicarakan sesuatu teologi yang kita coba gali dari Alkitab. Ya, mungkin karena kita menggali itu secara parsial atau separuh tanpa melihat keseluruhan. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan terlalu bangga biblika ya. Ya, biblika itu dia taunya separuh ya. Tapi urusan dogmatika nanti merangkai seluruhnya secara holistik, secara keseluruhan. Kalau saling benturan ini bahaya. Karena Alkitab itu merupakan satu kesatuan. Nah, maka berdasarkan dekret Allah yang kekal, yang sempurna tadi, dan blueprintnya pasti terjadi, maka kita tidak bisa, ini yang kedua, kita tidak bisa membaca Alkitab, lalu coba membenturkan satu bagian dan bagian lain. Lalu kita berkata, di bagian ini mengajarkan unlimited loh, di bagian sini mengajarkan limited. Itu nonsens untuk Allah yang sempurna rancangannya. Bagaimana mungkin firman-Nya di sebelah sana bilang A, lalu disangkal sendiri di sebelah itu manusia. Ya, itu manusia. Ya, kalau ada yang ribut-ribut sekarang perihal janda atau apalah gitu kan. Ya, kita tidak tahu masalahnya apa kan. Tapi seandainya ada orang yang sungguh-sungguh main janda. Sungguh-sungguh main janda. Ya, lalu orang menuduh
kamu main canda ya? Oh, dia bisa berkali itu. Oh, enggak kok. Karena tidak terbukti kan? Enggak, saya tidak main canda. Itu manusia, saudara. Kalau Tuhan tidak seperti itu, maka berdasarkan prinsip yang pertama saya tegakkan tadi, dalam membaca Alkitab jangan pernah berharap bahwa bagian ini bertentangan dengan bagian ini. Sehingga konsekuensi logisnya saudara tidak bisa berkata, di sini Allah ajarkan limited, di sini Allah ajarkan unlimited. Itu bukan cara Alkitab itu. Itu berarti Alkitab terpecah-pecah. Alkitab terbagi-bagi sendiri dan bertentangan dengan dirinya sendiri. Kalau itu bukan, kalau seperti itu ya berarti bukan firman Allah yang sempurna. Itu hanya karangan manusia berarti. Karangan manusia yang tidak sempurna yang bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Saya tidak pernah membaca Alkitab seperti itu. Maka kalau jelas Alkitab mengajarkan limited, maka bagian-bagian yang lain yang seolah-olah terlihat unlimited mesti dibaca berdasarkan perspektif limited. Atau ya, kalau Alkitab mengajarkan unlimited, maka bagian-bagian, maksud saya ya, begini, kalau seandainya Alkitab sesungguhnya mengajarkan unlimited, maka bagian-bagian yang seolah-olah limited itu harus dibaca dari perspektif unlimited. Hanya itu, saudara. Tidak bisa dicampur aduk keduanya. Mengatakan di bagian lain ada limited, di bagian lain unlimited, jadi ada ketegangan di sini, lalu kemudian nanti mulai berlindung kepada paradoks. Saya tidak suka teologi yang paradoks seperti itu ya. Ya, mulai berlindung kepada paradoks dan lain sebagainya, itu Alkitab berarti membingungkan kita. Ya, saya tidak melihat Alkitab membingungkan kita. Ya, saya tidak pernah lihat seperti itu. Ya, jadi saya tidak mau bicara paradoks yang tidak perlu. Memang ada paradoks yang sungguh-sungguh paradoks ya. Paradoks itu sebetulnya dalam pengertian sebetulnya tidak bertentangan. Tapi karena keterbatasan akal kita, maka seolah-olah terlihat bertentangan. Padahal tidak sebetulnya. Itu memang ada paradoks. Misalnya, bagaimana kita menerangkan relasi sesungguhnya antara the sovereignty of God and the free will of man. Nah, itu kan susah ya. Saya bebas, ini saya khotbah bebas. Saya tidak didikte ini. Tuhan tidak dikte saya dari langit ini. Ya, kayak robot di Muriwali, kamu harus katakan A sekarang. A. Nah, sekarang B. Tidak, saya tidak didikte. Saya betul-betul bebas ini. Saya pakai free will ini. Tapi bagaimana dengan kedaulatan Allah yang menentukan segala sesuatu? Itu ajaran Alkitab. Bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Tapi bahwa manusia juga punya free will. Ya, free will yang terbatas ya, bukan free will yang bebas seperti bebas-bebas ya sebebas-bebasnya tidak ya. Free will manusia itu terbatas dan bukan hanya terbatas, sudah dipolusi, diperbudak oleh dosa. Ya, tapi kita tidak bicara itu hari ini ya. Jadi bagaimana melihat relasi antara ini ya, kedaulatan Allah dan free will manusia? Ini susah ini. Sepertinya bertentangan, tapi kalau kita sebetulnya bisa memahami pikiran Allah, bagaimana Allah memandang hubungan antara kedaulatannya dengan free will manusia, sebetulnya tidak ada pertentangan apapun di dalamnya. Ini yang namanya paradoks. Tetapi menggunakan istilah paradoks ini secara sembarangan, secara serampangan, diterapkan ke bagian-bagian misalnya antara limited dan unlimited, wah, ini bagi saya keterlaluan. Ini sudah kebablasan. Ini paradoks-paradoks yang sebetulnya itu nonsense bagi saya. Jadi bagi saya gini aja. Either limited or unlimited. Ya, tidak bisa kita berkata Alkitab ajarkan unlimited, sekaligus ajarkan limited. Pilih saja limited atau unlimited. Ya, dan saya melihat Alkitab memang kalau kita mau konsisten dengan konsep pemilihan, ya, saudara lihat di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, konsep tentang pemilihan itu begitu kental, begitu strict ya, pengajaran tentang pemilihan. Maka untuk apa Yesus datang? Untuk orang-orang pilihan dong. Tidak mungkin untuk semua orang. Ya, bagaimana di satu sisi Tuhan milih sebagian orang? Mereka dibimbing, mereka diselamatkan, mereka dikasih iman,
Kita tadi sudah bahas juga kan dari pasal Dordet tadi ya, mengenai pemilihan ya. Mereka dikasih iman, dipilih ya, diselamatkan. Tapi kita mempunyai pikiran bahwa penebusan Kristus diperuntukkan juga bagi mereka yang tidak dipilih. Loh, peruntukannya untuk apa kalau begitu? Kalau Tuhan tidak memilih mereka, lalu penebusan Kristus diperuntukkan kepada mereka. Ini namanya peruntukan yang mubazir. Ya, ini sama dengan gini, saudara ya. Sama seperti ini. Saudara bikin makanan. Ya. Saya lebih banyak bicara aspek logika sekarang dan filosofis ya. Ya, banyak kita orang Kristen di Indonesia ini sibuk debat teks ya, tetapi logikanya nggak pernah disentuh begitu ya. Makanya nanti debatnya banyak kacau-kacau. Dan kalau orang seperti saya kalau sudah nggak logis begitu, saya gampang marah, saudara ya. Jadi gini, saudara bikin makanan, masak makanan. Saudara mau bikin makanan untuk dimakan oleh orang-orang. Ya, saudara setelah bikin bagi ke orang-orang. Kalau Anda bagi ke orang-orang, tentu makanan itu dimakan oleh orang-orang yang bisa makan, yang hidup. Ya. Dan saudara tentu tujuannya tadi bikin makanan, tujuannya untuk siapa? Untuk orang yang hidup, yang bisa makan. Tidak mungkin orang bikin makanan untuk orang mati. Ya. Tapi saudara bikin makanan untuk dimakan oleh orang yang hidup. Itu tujuannya. Tetapi saudara bawa makanan-makanan sebagian itu ke kuburan, ditaruh di atas kuburan. Dikasih juga untuk orang mati. Ini maaf ya, ini maaf. Saya agak kasar. Ini kegoblokan namanya. Ini kebodohan namanya. Ini kebebalan namanya. Apakah Tuhan seperti itu? Tuhan tidak seperti itu. Ya, jadi saya melihat memang konsep tulip ini, melihat limited atonement itu tidak boleh lepas dari unconditional election, tidak boleh lepas. Dan sebetulnya 5 poin ini tidak boleh dilepas satu dan yang lainnya. Mulai dari total liberty sampai perseverance of the saints itu tidak bisa dilepas itu. Ya. Jadi Anda percaya Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang maha sempurna, yang bijaksana, yang dekritnya itu pasti terjadi. Dan yang sudah memilih sebagian orang dan memperuntukkan penebusan hanya untuk mereka. Atau saudara percaya Tuhan yang, ya bukan Tuhan yang benar ya, Tuhan abal-abal itu. Ya. Yang kacau balau rencananya ya. Rencananya mau menyelamatkan sebagian orang. Sebagian orang dipilih mau diselamatkan. Tapi yang dibuat adalah bahwa karya keselamatan itu dia berikan juga kepada yang sebetulnya dia tidak pilih untuk diselamatkan. Ini kacau balau seperti ini. Ya, nah kalau saudara memperhatikan dari perjanjian lama Tuhan memilih, katakanlah dari Abraham, pilih Abraham, kemudian anak Abraham Ishak, kemudian Yakub. Dari anak Ishak cuma Yakub yang dipilih, Esau tidak, ditolak. Lalu Israel perjanjian lama terus menerus lahirlah Mesias. Lalu gereja berdiri dan perjanjian baru, ajaran para rasul. Konsep tentang pemilihan itu begitu ketat. Ya, mungkin salah satu sekarang coba ditampilkan di screen ya. Kita akan melihat. Mungkin sebelum kita ke Efesus ya, mungkin Roma dulu ya, Roma 8 ayat 29-30. Silakan ditampilkan ya di screen. Roma 8 ayat 29-30. Silakan. Roma 8 ayat 29-30 bisa? Kalau nggak bisa ya saya coba baca saja dari Alkitab saya ya. Roma pasal 8. Wah, kecil juga ya, maaf ya. Saya tadi tidak pakai laptop. Ya, tidak apa-apa lah, saya lanjut. Saya membaca dari Alkitab saya aja. Saudara silakan perhatikan di screen saudara masing-masing. Ya, Roma pasal 8. Ayat 29-30.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan baik-baik di sini. Sebab semua orang yang dipilihnya, ya, semua orang yang dipilihnya, ya, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam bahasa lain ini berarti apa? Semua orang yang dipilihnya, mereka juga yang ditentukan untuk mendapat manfaat dari penebusan itu. Ya, di sini istilahnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ia mendapat manfaat dari penebusan Kristus. Ya, seperti itu ya. Jadi mereka yang dipilih dari semula, mereka itulah yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dipanggil, mereka dibenarkan. Dibenarkan melalui apa? Pembenaran oleh karya Kristus yang diterima melalui iman. Maka ada istilah justification through faith, ya, pembenaran melalui iman. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi konsisten di sini, dipilih, dibuat jadi serupa dan anaknya, ya, seperti itu. Lalu apa lagi? Mereka dipanggil, mereka dibenarkan, dan mereka itu juga dimuliakan. Jadi konsisten, bicara daripada predestinasi, pemilihan, lalu bagaimana orang-orang yang sudah dipredestinasikan ini berbagian dalam karya penebusan Kristus, ya, lalu mereka itu dipanggil, ya, ini berbicara tentang panggilan, ya, ya, panggilan, atau kalau kita membandingkan dengan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman, ya, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, mereka dipanggil dengan firman Kristus dan mereka mendengarkan itu karena Roh Kudus bekerja. Ya, mereka dibenarkan dan juga dimuliakan. Dimuliakan nanti terutama pada saat konsumasi, ya. Jadi ini bicara dari titik kekekalan, ya, ketika dalam kekekalan Allah merancang keselamatan itu dalam predestinasinya sampai kepada titik konsumasi. Jadi saya mau menghadirkan ayat ini untuk menunjukkan konsistensi Alkitab itu. Bahwa orang yang dipilih ini terus dipimpin sampai mendapat manfaat dari penebusan Kristus, sampai mereka dibenarkan, sampai mereka itu dipermuliakan pada saat konsumasi pada zaman yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya, sangat-sangat konsisten, ya. Satu ayat lagi sekarang, Efesus 1 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Ya, saya membaca, ya. Silakan tampilkan di screen, ya, untuk saudara sekalian. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia, ini di dalam Yesus, ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kita dari semula dipilih, ya, sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kudus dan tak bercacat, ya. Dan di dalam kasih Allah Bapa telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, ya, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Oleh Yesus Kristus maksudnya apa? Kita mendapat manfaat dari karya penebusannya. Ya, karena kalau tidak ada karya penebusan Kristus, kita tidak akan selamat. Ya, jadi sekali lagi ada konsistensi di sini, saudara. Ya, nah, kenapa saya sebetulnya masih ada ayat-ayat lain yang istilahnya itu senafas dengan ini, tapi kita tidak ada waktu untuk membuka semua, ya. Saya kira cukup. Ya, saudara sudah melihat konsistensi di sana. Kalau begitu berarti apa? Tuhan hanya berurusan dengan orang-orang pilihan. Nah, sekarang pikirkan ini. Dalam predestinasi, Tuhan berurusan dengan orang-orang pilihan. Ya, perhatikan, ya. Lalu dalam sifat historisnya, mulai dari perjanjian lama,
Tuhan sekali lagi berurusan hanya dengan orang pilihan. Mulai dari Abraham dan keturunannya Israel sampai gereja perjanjian baru, Tuhan lagi berurusan dengan orang pilihan. Ayat-ayat tadi itu membuktikan itu. Ya, jadi Tuhan konsisten berurusan dengan orang pilihannya. Nah, logiskah, masuk akalkah jika dari semula Tuhan berurusan hanya dengan orang pilihan, tiba-tiba pada saat penebusan Kristus dikerjakan, itu diperuntukkan untuk semua orang? Ini sesuatu yang sangat konyol. Sesuatu yang sangat konyol. Ya. Tapi kan kalau mau debat, nggak ada yang mau berargumentasi seperti ini. Semua orang lebih sibuk bahas teks kan. Ya, perang itu bahasa asli apa segala. Maka saya tidak tertarik sih debat-debat sih sebetulnya. Tidak terlalu tertarik ya. Dulu paling konyol itu debat dengan Stephen Liao itu. Saya mau coba bawa dia aspek secara filosofis. Dia terus membangun narasi ke sana kemari, ya kutip-kutip ayat, dan ya susah ya, tidak fokus begitu. Jadi saya sulit ya. Nah, ini argumentasi presuposisi sih sebetulnya ya. Jadi coba saudara pikir, intelligible atau unintelligible? Konsisten Alkitab itu, pemilihan dari predestinasi sampai bahkan konsumasi. Kalau kita berdasarkan Roma tadi itu ya, pasal yang ke-8 ayat 29-30, lalu didukung lagi oleh Efesus 1, 4 dan 5 tadi. Konsisten itu. Lalu tiba-tiba ketika ada karya penebusan Kristus, itu untuk semua orang. Kan konyol ini. Sesuatu yang nonsens. Ya, sama saja dengan menuduh Tuhan itu pelin-pelan. Tuhan yang mencela-mencela, tidak bisa dipercaya begitu. Ya kalau manusia. Kalau Tuhan tidak seperti itu. Ya, maka kalau kita melihat aspek konsistensi pekerjaan Allah atau aspek konsistensi rancangan dan karya Allah, maka mau tidak mau, memang penebusan Kristus itu sifatnya limited atonement. Ditujukan hanya untuk orang-orang pilihan, bukan untuk semua orang. Walaupun nilainya bisa menebus seluruh dunia, tetapi hanya ditujukan bagi orang-orang pilihan saja. Dan maka efektif hanya untuk mereka. Saudara paham ya? Nah, satu bagian lagi sekarang yang secara eksplisit berbicara tentang limited ya. Sekarang membuka Yohanes. Ini dari kata-kata yang empunya penebusan itu sendiri, Tuhan Yesus. Ya. Yohanes 17. Apakah salah satu orang saya bisa minta untuk membacakan? Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-9 ya. Bisa dibacakan salah satu? 17 ayat 9, Pak. Ya, silakan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Iya, perhatikan. Aku berdoa untuk mereka. Mereka ini siapa? Orang pilihan. Ya, orang pilihan ya, yaitu murid-murid. Kalau saudara membaca seluruh konteksnya ini di ayat pasal 17 ini, orang pilihan yang dimaksud di sini adalah murid-murid secara khusus dan orang-orang yang percaya atas pemberitaan para murid ya. Itu jelas ya. Jadi saya baca ulang. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, bukan untuk dunia atau untuk semua orang. Ya, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus, orang-orang pilihan yang dipilih sebelum dunia dijadikan, yang diberikan kepada Yesus, untuk mereka lah Tuhan Yesus berdoa. Ya, agar mereka menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu, demikianlah orang-orang percaya menjadi satu, dan satu di dalam Kristus. Saudara paham ya logikanya? Jadi penebusan Kristus hanya untuk mereka, orang-orang pilihan, bukan untuk semua orang ya. Ya, I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. Jelas sekali.
Allah Bapa berikan kepada Yesus, orang-orang pilihan, dan Yesus berdoa untuk mereka. Dan tentu saja Yesus menebus mereka saja. Ya, tidak mungkin menebus yang tidak dia doakan. Ya, sudah paham ya? Ya, saya tidak berpanjang lebar untuk menghadirkan banyak teks Alkitab, sehingga begini, membaca teks-teks Alkitab ya, yang seolah-olah mengindikasikan unlimited atonement. Ya, harus dari terang perspektif ini tadi. Alkitab jelas itu, konsisten itu. Ya, kalau kita konsisten dan pemilihan, maka kita harus konsisten bahwa itu limited, bukan unlimited. Maka dari perspektif inilah kita membaca teks-teks yang seolah-olah mengindikasikan atau terlihat unlimited. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saya sia-sia sama sekali mempertengkarkan bahasa aslinya dunia ini begini. Tapi kalau itu tidak konsisten dengan the whole Bible, ya susah jadinya. Kita menjadikan Alkitab bertentangan dengan dirinya sendiri. Ini Alkitab yang seperti apa kalau begitu? Ya, maka bagi saya ayat-ayat yang seolah-olah terlihat mengindikasikan unlimited harus dibaca dari perspektif limited atonement. Ya, tapi kalau orang sudah kerangka berpikirnya di sini sudah Arminian atau mungkin sudah Amyraldianism, ya susah. Memang diyakinkan susah. Ya, susah. Tapi yang jelas poin limited and unlimited ini bukan pembahasan biblika sebetulnya. Maka kalau saudara tidak memahami dogmatika agak susah nanti. Hanya gali-gali ayat lalu mempertabrakan ayat-ayat itu ya, atau mencoba memperdamaikan dengan cara yang tidak seharusnya. Itu agak sulit ya, agak rumit. Dan bagi saya memang poin limited atau unlimited ini poin dogmatika itu. Maka harusnya orang yang paham dogmatika yang bicara ini. Jangan nanti perdebatannya perdebatan biblika, itu tidak nyambung kalau menurut saya. Maaf, saya bukan menghina ya, tidak. Memang bukan bidangnya. Sama juga kalau itu bidang biblika, saya tidak mau terlalu banyak turut campur ya, seolah-olah saya sok tahu. Ya, janganlah ya. Itu kan sesuatu hal yang memalukan begitu. Ya, saya bicara sampai di sini, saya kira cukup ya. Silakan, mungkin mau bertanya jawab, silakan. Oke, baik. Demikianlah pemaparan materi daripada Pak MYM. Dan saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya boleh membuka voice dan video. Nantinya akan diizinkan oleh saya sendiri untuk bertanya langsung kepada Pak MYM. Ya, jadi harusnya pertanyaan yang jelas dan kalau boleh itu dipersingkat supaya dapat memberikan laluan kepada teman-teman lain yang ingin bertanya juga kepada Pak MYM. Ya, jadi saat ini sekiranya ada sesiapa yang ingin bertanya dan boleh membuka kameranya dan ada seorang yang bertanya. Iya, langsung saja boleh bertanya. Ya, Pak MYM, saya mau nanya nih, untuk ada kasus yang suka bilang itu katanya Tuhan itu nggak pilih kasih, jadi penebusan itu nggak terbatas untuk semua. Itu untuk membantahnya gimana ya Pak? Itu kan seolah terlalu bawa perasaan banget gitu. Nah, terima kasih. Ya, makanya di sini lagi, kalau bahas isu-isu dogmatika, memang perlu memahami secara komprehensif ya perihal dogmatika. Nah, kalau orang biblika yang bahas nanti susah, parsial jadinya. Jadi membahas isu jadi tidak adil. Ya, kasih Allah itu ada dua aspek. Itu Alkitab ajarkan.
Saudara melihat Tuhan Allah memberikan apa? Hujan kepada semua orang. Matahari kepada semua orang. Itu dalam Injil Matius ada. Ya. Itu ada kasih Allah yang bersifat umum. Karena dia adalah Allah yang kasih. Tapi ada banyak orang yang tidak memahami poin dogmatika, hanya bicara kasih itu dalam konteks redemption. Ini kacau. Maka nanti ribut enggak karu-karuan. Allah tidak mengasihi orang itu. Itu kok sederhana sekali menjawab ya. Ini bahaya kalau seperti itu. Ya. Allah tidak mengasihi orang pilihan. Allah tidak mengasihi reprobat. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang seperti itu? Itu karena memahami kasih itu dari konteks redemption saja. Ya, seperti itu. Nah, ini salah ya. Ada kasih Allah yang bersifat umum yang diwujudkan atau dimanifestasikan dalam common grace atau anugerah umum. Jadi ada special grace, ada common grace. Ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Nah, maka di sini nanti kasih Allah yang bersifat khusus itu di dalam konteks special grace. Kasih Allah yang bersifat umum dalam konteks common grace. Maka jangan kira anak yatim yang tidak makan di jalan itu nggak ada kasih Allah mereka. Mereka reprobat. Ya kalau mereka non Kristen ya itu salah itu. Tuhan pelihara mereka, ada kasih yang bersifat umum untuk mereka. Kasih antara pencipta dan ciptaan. Karena dia adalah Allah yang kasih. Tetapi untuk kita, kasih antara penebus dengan orang-orang yang ditebus. Ini kasih khusus. Itu Alkitab ajarkan itu. Ya, itu Alkitab ajarkan itu. Maka ketika Allah menyelamatkan sebagian dan tidak sebagian, pilih kasih dalam konteks apa? Anda bicara kasih dalam konteks apa? Bicara kasih dalam konteks yang umum bahwa Allah mengasihi karena dia pencipta yang penuh kasih. Ya, Allah tidak pilih kasih dalam konteks ini. Nah, tetapi dalam konteks redemption memang harus memilih. Jadi saya memberikan jawaban yang kompleks, yang komplit ya, yang memang dogmatika harusnya menjawab seperti itu, bukan sederhana pilih A atau B, ya. Lalu nanti tangkar enggak karu-karuan, ya, bukan itu ya. Ya, tapi kalau kasih yang sifatnya redemptif ya, memang harus memilih. Dan contohnya itu waktu kamu menikah ya. Ini yang bertanya sudah menikah belum? Sudah menikah belum? Oh, nggak bisa menjawab ya. Belum, Pak. Oh, belum menikah ya. Sudah punya pacar? Sudah punya pacar? Mudah-mudahan dapat lah, Pak. Oh, belum juga ya. Jadi katakanlah ini saya bicara orang yang sudah menikah ya. Nah, orang yang sudah menikah, pertanyaannya, kamu memilih, katakanlah misalnya istrinya Ani ya. Kamu memilih Ani dan bukan Sinta. Kamu pilih kasih dong. Kenapa harus menikah sama Ani kok? Ada Sinta kok. Kenapa tidak pilih Sinta atau yang lainnya? Nah, memang kalau kasih dalam pengertian kasih yang khusus, dalam relasi nanti pacaran sampai berumah tangga, ya sampai jadi suami istri, itu memang harus memilih. Itu namanya kasih yang khusus, kasih yang memang harus memilih. Jadi kita pun, ya di dalam ilustrasi kehidupan kita ini, kita punya kasih yang umum, punya kasih yang khusus. Kasih yang umum untuk semua orang. Bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Musuh pun kasihi. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, itu kasih yang umum. Semua orang dikasihi. Bukan hanya orang Kristen. Orang non-Kristen engkau harus kasihi. Dan ini bukan kasih yang pura-pura. Ya. Nah, dulu dalam debat saya dengan Stephen Liao itu, saya mau menjelaskan semua ini, tidak ada ruang. Memang susah ya. Kalau berhadapan dengan orang bebal ya susah. Maka saya hanya marah-marah ya. Ya susah. Jadi maaf ya, kalau di Indonesia ini sebetulnya malas saya debat ya. Tidak ini ya, tidak imbang gitu ya. Tidak mendengar asal bikin wacana atau bikin narasi begitu yang kacau ya, dan tidak memahami apa yang dikatakan orang lain. Nah, saya kembali lagi. Dalam konteks yang kehidupan manusia saja, kita ada kasih yang sifat umum yang Tuhan perintahkan, kasih semua orang. Ya. Dan terutama saudara seiman kata Tuhan ya. Ya,
tapi semua orang. Tapi ada kasih yang beda sendiri, yang khusus. Misalnya ketika kamu mau menikah, hanya khusus untuk satu orang itu saja. Ini namanya kasih yang khusus. Nah, ini sebetulnya merupakan ilustrasi yang sangat jelas dalam Alkitab. Ingat baik-baik, hubungan antara Kristus dan gerejanya sama atau merupakan, disimbolkan atau dilambangkan oleh hubungan suami istri ya. Saudara baca Efesus. Ya, hubungan suami istri kata Paulus itu simbol hubungan Kristus dan gerejanya. Nah, kamu cari istri harus pakai kasih harus pakai kasih yang memilih. Demikian juga Tuhan. Untuk mempelai gereja, Tuhan pakai kasih yang memilih. Dia memilih sebagian orang di antara bermiliar-miliar orang untuk menjadi orang pilihan, menjadi gereja, dan menjadi mempelai. Dan ilustrasinya dalam kehidupan pernikahan kita sama. Jadi tidak adil kan Tuhan? Ya, orang yang bilang tidak adil, kamu. Waktu menikah dan istrimu. Bukan dan wanita lain. Kamu adil apa enggak? Berani tidak mengatakan kamu tidak adil? Ya, karena memang itu kasih yang beda, yang punya aspek harus memilih. Ya, istilahnya itu discriminating love. Ya. Dia memang sifatnya diskriminatif. Ya, sifatnya diskriminatif seperti itu. Jadi kita begini, memahami segala hal itu harus dipilah-pilah. Kalau saya pakai istilah René Descartes itu, clearly and distinctly. Ya, kita harus bisa memilah-milah dan harus jelas. Tidak bisa mencampur adukan hal-hal yang berbeda. Di sini aspek logik ini yang kita mesti tegaskan di sini seperti itu. Jadi Allah bukan tidak adil. Dan ilustrasi yang biasa diberikan kan masalah pengemis ya. Ya, kita memberi kepada satu pengemis, yang lainnya tidak. Begitu. Apakah kita tidak adil? Loh, tidak adil bagaimana? Hak kita. Uang itu punya kita. Ya, kita tidak mempunyai keharusan apapun, obligasi apapun untuk harus memberi kepada semua pengemis ya. Demikian juga dengan kasih yang sifat memilih, yang sifatnya memilih. Ya, saya kira begitu ya. Ya. Oke, semoga penjelasan dari Pak MOM itu dapat menjelaskan pertanyaan dari Pak Matius tadi. Oke, penanya seterusnya adalah Eliazar. Ya, silakan. Pak, selamat malam. Saya ingin bertanya berkaitan dengan aspek filosofi dan teologi, di mana poin pertama tadi mengatakan bahwa rancangan Allah itu adalah sempurna. Jadi pertanyaan saya di sini adalah, apakah dosa itu juga masuk di dalam rancangan Allah? Itu Pak. Baik, silakan Pak. Sorry, saya mute tadi. Jadi ini sebetulnya pertanyaan yang tidak relevan dengan topik kita ya, tapi baik saya jawab aja. Ya, iya jelas. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi tapi di luar rancangan Allah itu bukan Allah yang berdaulat, bukan Allah yang sempurna. Dosa masuk ke dalam ciptaan itu adalah rancangan Allah, masuk dalam ketetapan Allah. Walaupun terjadinya dosa, bukan Allah penyebabnya. Ya, terjadinya dosa penyebabnya adalah makhluk yang bermoral, malaikat yang jatuh dan Adam, Hawa di Taman Eden yang mengakibatkan kita semua jatuh dalam dosa. Nah, itu penyebab efisien dosa ada. Ya, tetapi bahwa dosa itu masuk dalam rancangan Allah, ya Allah memang mengizinkan dosa masuk. Ya, mendekrikan untuk mengizinkan dosa masuk dalam ciptaan. Itu bukan sesuatu yang insidental, yang tiba-tiba atau semacam eksiden atau kecelakaan, bukan. Memang dirancang seperti itu. Ya, jadi adanya dosa Tuhan sudah tetapkan. Dan ketetapan ini bersifat permisif, bersifat mengizinkan. Dan Tuhan bukan pencipta dosa.
pencipta dosa adalah malaikat yang jatuh dan manusia yang jatuh. Ya, itu jawaban singkat saya. Baik, semoga pertanyaan tadi bisa menjawab ya. Oke, seterusnya penanya adalah Pak Yefta ya, Pak Yeftayan. Silakan. Baik, Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Bapak yang sudah memaparkan materi. Pertanyaan saya mengenai dengan bagaimana kita mengolah di dalam kedua perspektif. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ketika kita melihat Alkitab, memang ada ayat-ayat seakan-akan itu berbicara unlimited, dan juga ada yang berbicara tentang limited. Nah, kalau kita di dua kubu itu tidak mungkin, karena nantinya akan dibenturkan dua hal tersebut dan itu akan memunculkan kekacauan. Nah, sehingga kita harus memilih salah satu posisi, misalkan contoh kita di limited. Namun di sisi lain, di dalam Alkitab juga kita melihat bahwa memang ada ayat-ayat Alkitab seperti Yohanes 3 ayat 16, misalkan 1 Yohanes 1 ayat 29, misalkan tentang penebusan dunia dosa segala dunia. Nah, itu kira-kira bagaimana kita untuk mengolah hal itu supaya misalkan kita berdiri di limited atonement, itu bisa betul-betul bisa mengupas dengan baik, begitu Bapak. Tadi sudah saya bahas dalam pembahasan. Jadi kalau Alkitab mengajarkan limited, dan saya lihat konsistensinya memang limited. Saya sudah memberikan pembelaan atas itu tadi ya. Saya banyak bicara tentang pemilihan dan konsistensi karya Allah, bahkan sejak dari predestinasi sampai konsumasi. Ya, maka memang Alkitab mengajarkan limited. Maka ayat-ayat yang seolah-olah terlihat unlimited dibaca dari perspektif limited. Maka Anda temukan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dan seterusnya. Saudara jadi bingung dengan dunia. Dunia apa ini? Dunia yang isinya orang-orang pilihan. Jelas itu apa? Itu konsisten dengan semua poin-poin yang saya sudah jelaskan tadi, mulai dari pemilihan sampai konsumasi itu. Apa maksudnya dunia di sana? Dunia yang isinya orang-orang pilihan. Itulah kepedulian Tuhan bagi mereka sehingga mereka ditebus. Tuhan tidak concern dengan orang-orang bukan pilihan. Ya, ada lagi mungkin saudara, Anda usah buka ayat satu-satu ya, karena fokus saya bukan itu hari ini. Saudara mendapatkan ayat untuk menebus dosa seluruh dunia. Ya, dosa seluruh dunia yang isinya orang pilihan. Ya, tidak bisa kita menafsir melampaui dari itu, lalu mempertentangkan antara itu dengan ayat-ayat lain yang mengajarkan limited. Ya, jadi kalau konsisten limited, ya memang harus seperti itu. Atau sebaliknya, kalau ternyata unlimited yang benar, ini seandainya ya, maka harus dibaca dari perspektif unlimited. Tidak bisa dua-duanya dicampur aduk. Tapi sebagaimana saya sudah membahas tadi, ya memang Alkitab sebetulnya mengajarkan limited, ya bukan unlimited. Maka ayat-ayat yang unlimited, bukan ayat unlimited ya. Saya tidak yakin ada ayat unlimited ya. Tapi seolah-olah nampak sebagai unlimited, mesti dibaca dari perspektif limited ya. Ya, saya kira itu ya. Saya harap jelas jawaban saya ini. Baik, terima kasih. Seterusnya penanya berikutnya adalah Jefferson. Pak Jefferson, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih juga Pak MEM tentang materinya. Saya mau bertanya, sebenarnya karena saya itu sering diskusi dengan orang-orang Arminian. Nah, dia punya pertanyaan ini mungkin nggak puas didapatkan kepada saya. Saya mau tanyakan kepada Pak Muriwali tentang kan poin L ini ada berhubungan dekat dengan poin U. Nah, pertanyaannya, apakah pemilihan Yudas sama dengan poin L ini? Karena Yesus juga berdoa semalam-malaman. Oke, terima kasih.
pemilihan Yudas sebagai murid maksudnya. Ya. Ya, yang kita bicarakan ini sebetulnya adalah pemilihan dalam konteks itu predestinasi ya. Orang-orang yang mendapat keselamatan. Orang-orang yang mendapat manfaat. Orang-orang yang memang karya Kristus, karya penebusannya diperuntukkan bagi mereka. Ya. Kalau berbicara dalam konteks ini, maka pemilihan itu tidak berbicara pemilihan murid-murid di dunia atau pemilihan Yesus melakukan pelayanan di mana hari ini. Yesus berangkat ke Kapernaum atau ke tempat lain. Ya, mau ke Nazaret atau ke Yerusalem. Ya, tentu dalam kehidupannya sebagai manusia ya. Dalam natur manusianya Tuhan Yesus setiap hari dia memilih, dia melayani di mana, dia memilih mengunjungi tempat-tempat apa. Itu dalam karyanya sebagai manusia waktu ada dalam dunia. Dan saya kategorikan pemilihan Yudas ini sebagai murid ya dalam konteks yang seperti ini. Ya, Yesus mau berkarya, mau mengajar, dia memilih di antara mereka. Dan yang dipilih itu salah satunya adalah reprobat. Tidak masalah itu. Karena pemilihan ini tidak berkaitan dengan keselamatan, dengan predestinasi. Hanya pemilihan jadi murid kan. Ya, sama halnya Yesus memilih mau pergi kemana, sebagaimana saya katakan tadi. Ya, Yesus memilih berbincang-bincang dengan perempuan Samaria, ya, dan menyuruh murid-muridnya cari makanan. Itu sebagai manusia, ya Yesus mengadakan pemilihan-pemilihan. Sama seperti kita lah manusia. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dan kita harus memilih. Nah, Tuhan Yesus dalam konteks bekerja, mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah, dia memilih murid-murid untuk khusus tujuan ini. Maka pemilihan Yudas itu bukan pemilihan untuk diselamatkan. Pemilihan dalam konteks predestinasi, bukan. Yesus tahu pasti. Doanya dalam Yohanes 17, bahwa Yudas itu, reprobat itu. Dia adalah orang yang harus binasa. Ya, Tuhan pilih untuk kepentingan praktis dalam pelayanannya seperti itu. Ya, dan memang ini kalau kita membandingkan dengan ajaran Yesus yang lain, memang konsistensi sebetulnya. Cuma kita kadang-kadang nggak teliti kan melihat aspek-aspek pengajaran Alkitab ini kan. Jadi gini, jadi orang Kristen itu jangan suka lost in details ya. Tersesat dalam detail-detail yang tidak perlu. Coba melihat secara keseluruhan. Kerangka keseluruhan. Secara worldview keseluruhan. Membaca Alkitab seperti itu supaya kita langsung di bagian begini, di bagian lain begini. Kita lihat kaitannya begitu indah. Nah, bagian apa itu tadi? Ya, mengenai pemilihan murid-murid ini. 11 orang pilihan, satunya reprobat. Di bagian lain Yesus berkata, biarkan lalang-lalang itu tumbuh di antara gandum. Jangan dicabut. Ya, karena itu akan merusak gandum nanti kalau dicabut sekarang. Dan Yesus sendiri praktekkan itu. Di antara muridnya ada reprobat. Ya, saudara pernah tidak memikirkan kaitan-kaitan yang indah seperti ini? Bahwa Yesus itu kalau bicara itu selalu konsisten dalam segala sesuatu. Ya, jadi memang antara reprobat dan di-elect itu dibiarkan hidup sama-sama. Dibiarkan bahkan pelayanan sama-sama. Tapi yang orang-orang ini reprobat. Tapi mereka mungkin bisa jadi pendeta, bisa khotbah, bahkan bisa jadi majelis, sering datang ke gereja. Ya, tapi mereka itu adalah apa? Reprobat. Jadi tidak ada hubungannya dengan predestinasi itu. Itu pemilihan menjadi murid Yesus selama pelayanan di dunia ini. Ya, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini jelas. Oke, baik.
penanya seterusnya adalah Lauris, ya. Dipersilakan. Malam PMIM. Ya, Pak, saya ingin bertanya tentang poin L kaitannya dengan penginjilan ya Pak ya. Tentang penginjilan dari perspektif saya yang misalnya penganut poin L gitu Pak. Berarti kita tidak bisa dong Pak bilang bahwa misalnya, hai kamu harus percaya Yesus karena dia sudah mati untuk dosamu. Karena kan kita nggak tahu Pak, dia orang pilihan apa bukan gitu. Jadi kata-katanya untuk penginjilan seperti apa yang tepat Pak, kira-kira? loh, justru terbalik Pak. Sebentar ya, mikrofon Hidup. saya hidup ya. Oh ya, justru terbalik. Justru karena kita tidak tahu siapa orang pilihan, siapa yang reprobat, maka kata-kata itu penting. Oh jadi Tidak masalah jadi itu. nggak apa-apa Pak kalau kita bilang Yesus mati Tidak untuk dosamu. masalah. Oke. Tidak masalah kan? Kita kan tidak tahu dia reprobat apa enggak. Kalau kita tahu, kan kita milih-milih. Oh ini enggak, saya tidak akan ngomong gitu. Yang ini, oh ini yang benar ini. Saya harus katakan kepada dia, Yesus sudah mati untuk dosa-dosamu. Justru karena kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan, kita gunakan kata-kata itu. Kalau ternyata dia orang pilihan, maka kena kata-kata kita. Kalau bukan, ya tidak apa-apa. Oh, oke. Ya, Kenapa makasih, terlalu Pak Emil. takut? Nah, banyak orang Kristen terlalu sibuk dan hal-hal tidak penting seperti ini. Ya, saya kalau KKR ya penginjilan ya seperti itu. Jikalau engkau percaya, ya Yesus menghapus dosa-dosamu. Atau bisa juga kalimat-kalimat yang lebih terlihat sebetulnya seperti kayak unlimited ya begitu ya. Tahukah kamu, ini semua orang yang hadir, bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosamu. Tidak masalah itu, dan penginjilan itu sesuatu yang wajar. Itu para rasul juga begitu kalau khotbah kok. Petrus coba waktu Petrus khotbah. Ya, apa di Yerusalem itu tidak ada reprobat? Banyak reprobat di sana. Ya. Waktu Petrus khotbah 3.000 yang bertobat. Yang lain kemana? Ya mungkin belum bertobat sekarang, mungkin nanti bertobat. Tapi banyak reprobat juga. Ya, tapi Petrus khotbah seolah-olah semua mereka itu adalah orang-orang pilihan. Ya kita ikut apa kata Alkitab sajalah. Jangan membatasi diri dengan teologi-teologi yang sebetulnya kita mempersempit diri kita sendiri. Tidak masalah itu, tidak masalah. Ya. Makasih Pak ya. Ya. Oke, baik. Semoga itu dapat menjawab persoalan ya. Oke, baik. Penanya seterusnya adalah Saudara Ibin Bulo, ya. Silakan. Shalom. Ya, saya mau bertanya. Saya kan seorang penginjil. Nah, kalau misalnya Bapak mengatakan itu tidak mau, ketika kita mengatakan orang-orang awam bahwa dosamu sudah diampuni, mereka berkata ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa jangan percaya bahwa Yesus itu yang mengampuni dosamu, bagaimana hal demikian Pak? Apa yang harus perlu dilakukan? Karena selama saya melakukan penginjilan di berbagai daerah, ada banyak yang gampang mempengaruhi. Bahkan mereka berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan seorang penyelamat. Ya, terkhusus buat orang-orang awam yang belum mengenal Yesus sama sekali. Nah, terkait untuk pertanyaan kedua, nah tadi Bapak sempat singgung tentang penebusan terbatas itu hanya untuk orang-orang pilihan. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan di dalam Matius 9:13 berkata bahwa aku datang bukan untuk orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Berarti Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang pilihan saja, melainkan semua orang. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Begitu, Pak. Saya jawab yang kedua dulu ya. Saudara sudah lari dari konteks ayat itu ya. Kita tidak usah buka ya. Saya tahu ayat itu ya. Ya, aku datang bukan untuk menyelamatkan orang yang benar, ya, untuk orang yang benar, tapi orang-orang berdosa, begitu ya. Intinya begitu ya, saya parafrasekan. Jadi, itu tidak berbicara mengenai bahwa orang benar itu adalah orang pilihan, dan orang berdosa itu maksudnya seluruh manusia,
Sebetulnya bukan itu Pak, konteksnya di situ itu. Konteks Tuhan Yesus di sana itu berbicara seperti itu, bahwa kedatangannya itu memang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan memang semua manusia itu berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi orang-orang Farisi, ahli Taurat ini, orang Yahudi membenarkan diri mereka. Seolah-olah mereka itu suci. Ya, seolah-olah mereka hebat. Tapi karena mereka membenarkan diri, mereka tidak mungkin berbagian dalam karya keselamatan Kristus. Ya, nah dalam konteks ini kita membaca ayat itu. Jadi keliru nanti kalau melebar sampai ke bicara ini, bicara masalah limited, unlimited ya, seperti itu tidak. Ya. Nah, kalau kita melihat lebih jauh ayat itu ya, aku datang untuk orang-orang berdosa, menyelamatkan orang-orang berdosa, begitu ya. Itu harus dibaca, kembali lagi sebagaimana saya katakan tadi, dari perspektif limited. Karena bagi saya memang Alkitab terbukti limited itu. Saya sudah menjelaskan tadi ya, kalau kita memperpanjang sampai berseri-seri, berkelas-kelas, kita teliti perjanjian lama, perjanjian baru, bahas aspek logis, filosofisnya, aspek dogmatikanya, segala macam, bahkan hadirkan ahli biblika untuk membeberkan seluruh fakta-fakta biblika, itu butuh kelas berseri-seri itu kan. Ya, tapi memang Alkitab itu mengajarkan limited atonement. Ya, seperti itu. Jadi, maka membaca ayat-ayat yang seolah-olah, misalnya tadi kalau Anda pun paksa bahwa Yesus datang untuk orang berdosa, itu maksudnya seluruh orang yang memang berdosa, karena semua orang berdosa. Ada paksa ke sana konteksnya, padahal saya katakan tadi bukan itu ya. Tetap saja itu harus dibaca dari perspektif limited. Orang berdosa yang mana? Orang berdosa yang merupakan orang-orang pilihan. Tidak mungkin keluar dari sana. Karena Yesus bukan datang untuk menebus orang-orang non-pilihan atau reprobat. Dia hanya datang untuk menebus orang-orang berdosa. Ya, seperti itu. Jadi, tidak bisa saya kira dipaksakan keluar dari limited. Ya, itu yang pertama ya. Tapi Anda pakai ayat itu jelas konteksnya Anda pas itu ya. Itu jelas ya. Lalu, yang kedua, masalah penginjilan. Sebetulnya yang mempertobatkan orang Roh Kudus. Itu pertama. Jadi Anda paksa orang pun menginjili dia berkali-kali pun. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak mungkin orang itu percaya. Nah, maka kita harus berhikmat ketika memberitakan Injil. Kalau 1-2 kali dia diberitakan Injil, dia menolak dengan sangat tegas, maka kita tidak bisa apa-apa, kecuali hanya berdoa. Siapa tahu dia orang pilihan. Mungkin lain kali ketika Roh Kudus sudah bekerja, dia bisa percaya. Seperti itu. Jadi tetap saja dalam penginjilan kita berkata, jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosamu sudah dihapus. Dosa-dosamu sudah dibereskan. Ya, di atas kayu salib. Seperti itu. Ya, atau bahkan memulai pembicaraan, ya, Tuhan Yesus datang untuk membereskan dosa-dosa manusia. Tanpa Anda harus bicara limited dan unlimited. Di sana tidak relevan juga kan. Ya, bicara dosa-dosa manusia. Ya. Dan dosa-dosamu. Maukah engkau percaya? Ya kalau dia tidak mau percaya, sampai pada akhirnya nanti, ya memang dia reprobat. Kata-kata kita pun tidak sia-sia. Memang penginjilan seperti itu. Ya, jadi yang penting pakai hikmat saja. Kalau dia sudah menolak 1-2 kali, lalu kita terus-menerus berdoakan menginjilinya sampai berkali-kali, itu pekerjaan sia-sia. Mending pergi ke orang lain yang memang responsnya untuk Injil itu lebih bagus. Ya, seperti itu. Ada orang yang pernah berkata begini dulu. Ya, saya terus mendoakan dan menginjili dia. Tiap kali saya ke rumahnya, saya injili. Siapa tahu dia bisa geser perlahan-lahan ketika saya menginjil. Perlahan-lahan, lama-lama nanti dia jadi Kristen. Itu bukan versi penginjilan Alkitab itu. Ya, penginjilan kita itu yang mempertobatkan orang itu Roh Kudus. Kita hanya memberitakan Injil. Maka 1-2 kali memberitakan Injil dengan sangat jelas, dan dia ngotot menolak, cari orang lain. Jangan ngotot terus sampai puluhan kali sama dia.
doakan saja. Siapa tahu lain waktu atau mungkin orang lain nanti yang panen dia, kita tidak tahu. Ya, kalau memang dia orang pilihan Tuhan. Ya, saya kira itu saja. Baik, pertanyaan di kolom chat ini seperti ini, Pak. Unlimited dan limited pasti salah satunya yang benar dan tidak mungkin kedua-duanya benar, begitu. Karena materinya malam ini berbicara tentang limited, artinya itu yang benar, dan pasti unlimited salah. Nah, bagaimana menurut Pak MYM mengenai ajaran unlimited? Apakah ini pengajarannya salah atau bisa dikategorikan sesat? Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ajaran ini sudah ada sejak dahulu hingga sampai saat ini. Persilakan Pak untuk menjawabnya. Ya. Ini pertanyaannya kelihatannya pertama kali tadi dia pakai hukum logika, kemudian dia kacaukan lagi ya. Ya, dia berkata apa tadi? Hanya salah satu yang benar, either limited or unlimited. Dan malam hari ini bicara limited, itulah yang benar. Lah bagaimana kalau ada orang lain bicara unlimited? Itu yang benar. Berarti ini kok jadi botoen ya? Dia habis tegakkan hukum logika, kemudian masuk ke botoen lagi. Hukum bukan hukum itu, bukan hukum logika, botoen itu. Kedua-duanya sama benarnya ya. Ya, jadi saya bingung dengan pertanyaan orang ini. Tapi dalam pemaparan saya tadi, saya sudah sangat clear posisi saya. Alkitab itu mengajarkan limited. Maka seluruh ayat-ayat yang seolah-olah terlihat unlimited, mesti dibaca dalam perspektif limited. Ya, tidak bisa dicampur adukan, oh di bagian ini limited, di bagian ini unlimited, lalu dianggap sama-sama benar, tidak bisa. Atau sengaja dipertentangkan, maka Alkitab bertentangan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi saya sangat-sangat clear ya malam hari ini posisi saya, jelas sekali. Ya, maka dengan demikian sebetulnya kan langsung bisa membuat kesimpulan sendiri. Unlimited itu salah itu. Ya. Tetapi saya tidak kategorikan sebagai bidat, bukan bidat itu. Salah iya salah. Ya, dia salah pasti itu. Tidak mungkin kalau limited benar, pasti unlimited itu salah. Ya, tapi kalau dikatakan bidat, enggak. Orang reform pun ada yang pegang unlimited, saya katakan tadi John Devenant ya. Itu Akademi Saumur di Prancis itu pada abad ke-17 ya. Sangat terkenal itu. Ya. Jadi salah, tapi saya tidak katakan itu bidat ya. Belum boleh dikatakan bidat itu ya kesalahan penafsiran atau kesalahan apalah begitu. Ya. Oke, baik. Oke, kita sudah selesai dalam acara public lecture pada malam ini. Terima kasih semua para audiens yang sudah bersama-sama dalam acara ini, juga Pak MYM yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan kita ilmu atau sesuatu firman firman Tuhan yang begitu sangat baik untuk kita, menambahkan lagi wawasan kita dalam berteologi dan khususnya di dalam melihat penebusan Kristus hanya kepada orang-orang pilihan. Ya, demikian. Oke, baik. Mungkin saya boleh berikan sekali lagi serahkan kepada Pak MYM untuk memberikan sedikit mungkin closing statement sebelum kita menutup dalam doa. Ya, baik. Poin kita malam hari ini bukan poin yang bisa menjadikan seseorang bidat atau tidak bidat ya. Masalah limited dan unlimited itu poin yang masih dalam batas-batas yang istilahnya wajar ya untuk diperdebatkan di dalam kekristenan dan tidak menjadikan orang itu bidat atau tidak. Bahkan Arminianisme secara keseluruhan ya yang melawan poin-poin Calvinisme ya, misalnya tulip ya, itu pun zaman dulu memang itu dianggap bidat itu. Maka waktu sidang sinode di Dordrecht itu, ketika sudah diputuskan bahwa Arminianisme itu sesat, seluruhnya itu dikeluarkan dari sidang. Bahkan ada yang mengatakan diusir keluar dari sidang.
dan pendeta Gomarus itu sangat keras sekali terhadap mereka. Ya, dianggap sebagai bidat ya. Tapi dalam perkembangan kemudian kita melihat ternyata juga Tuhan bekerja melalui orang-orang yang beraliran semacam ini, misalnya John Wesley ya. John Wesley itu adalah seorang Arminian ya. Istilah Wesleyan sama Arminian itu kan setara itu. Tapi dia digunakan oleh Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa dalam penginjilan. Ya, maka kita tidak bisa mengatakan juga bahkan Arminianisme itu sebagai bidat ya. Tetapi itu memang error di dalam teologi. Ya, salah di dalam berteologi. Tetapi seorang Arminianisme, ya ini ada pengecualian kalau saya. Seorang Arminianisme yang memang menekankan pada tanggung jawab manusia secara berlebihan dan mereduksi anugerah Allah, ya bagi saya itu memang sudah levelnya itu seperti bidat itu. Ya. Tapi John Wesley pun di dalam debatnya dengan seorang reform yang namanya Charles Simeon, kalau saya tidak salah, ketika dia dipepet dalam debat itu oleh Charles Simeon, ya, dia akhirnya mengakui kemutlakan anugerah Tuhan Allah. Seperti itu Arminian dia, Wesleyan. Ya, tetapi kalau kita lihat sekarang, misalnya orang ngaku Arminian dan sangat-sangat menekankan tanggung jawab manusia seolah-olah itu adalah penentu satu-satunya dan mereduksi itu signifikansi daripada anugerah Allah, ya memang itu sudah ada kebidatan di dalamnya itu. Jadi kita memang harus bisa memilah-milah dan membeda-bedakan ya. Ya, tapi kalau Arminianisme secara umum saya tidak katakan itu bidat kalau saya ya, tapi error di dalam teologi. Ya mungkin itu closing statement ya yang saya belum bahas tadi di awal. Baik, terima kasih Pak MWM untuk closing statement-nya.